bisa mengikuti materi yang saya berikan gitu ya. Jadi kita mulai saja semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Dimanapun rekan-rekan berada, saya doakan dalam kondisi sehat walafiat. Salam rahayu dari Prodi Manajemen juga gitu ya rekan-rekan ya. Baik, ini kita coba langsung saja ya rekan-rekan ya pada pembahasan materi sesi 11 dulu ya rekan-rekan ya. Nanti jawaban UTS saya akan sampaikan di penghujung gitu ya. Jadi ini saya coba sampaikan materi sesi 12 mengenai manajemen piutang. Gitu ya rekan-rekan ya. Sudah tampil ya rekan-rekan ya? Sudah, Pak. Oke, makasih. Nah, ini rekan-rekan bisa menyimak dulu kalau ada diskusi ataupun pertanyaan, feel free ya. Suara saya terdengar jelas ya rekan-rekan ya? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut. Oke, sesi ke-11 manajemen piutang. Ini memang saya sudah sampaikan di dalam video pembelajaran. Rekan-rekan bisa tonton kembali gitu ya. Saya coba menyampaikan materi-materi inti gitu ya. Kasus-kasus yang memang perlu saya dampingi. Saya perlu pertajam gitu ya rekan-rekan ya. Jadi manajemen keuangan itu memang harus ada pendampingan ya melalui Vicon. Oke, untuk sesi 11 manajemen piutang itu topiknya kalau kita lihat kita breakdown menjadi capaian pembelajaran ya subtopik gitu ya. Mulai dari kita ingin tahu tuh definisi dan tujuan piutang, kebijakan kredit dan pengumpulan piutang dan perputaran piutang. Gitu ya. Saya mohon rekan-rekan fokusnya, konsentrasinya ya karena memang mata kuliah ini memang mata kuliah yang dibutuhkan sebenarnya konsentrasi ya, pemahaman, kemudian ya latihan soal. Karena nanti UAS saya merancang seperti UTS gitu ya, menjawab soal secara individu. Tapi mohon sekali lagi rekan-rekan pelajari materinya. Nah, ini kan udah sepakat kita ya di dalam forum-forum bahwa UAS-nya berbentuk pertanyaan soal saja Pak Wahyu. Ya sudah, saya rancang. Tapi mohon rekan-rekan belajar. Bisa ya rekan-rekan ya? Bisa, Pak. Oke, gitu ya. Kalau kelompok pun saya sebenarnya punya gambaran ya, cuman saya rasa keuangan itu tidak relevan kalau ujian itu berbentuk project juga gitu ya. Saya memang ingin memperkuat pemahaman konsep dan latihan soalnya ya. Itu output dari manajemen keuangan 1. Nah, ini rekan-rekan semua saya ingin tahu dulu, rekan-rekan yang hadir di sini sudah lulus pengantar akuntansi 1 dan 2 ya? Sudah, Pak. Sudah ya, Sudah, rata-rata. Pak. Jadi saya rasa saya bisa masuk dalam topik kali ini mengenai piutang itu based on rekan sudah saya anggap lulus gitu ya, pengantar akuntansi 1 dan 2. Itu sebagai prasyarat sebenarnya dalam kita mempelajari topik terutama ya, piutang ini. Ini rekan-rekan kita mulai dulu. Kalau rekan-rekan lihat apa itu piutang ya? Receivable. Jadi piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan penjualan kredit. Nah, ini kata kuncinya. Kalau kita bicara piutang, itu pasti erat kaitannya penjualan yang sifatnya non-cash, non-tunai, berarti kredit. Kan gitu ya rekan-rekan ya. Jadi ini harus paham dulu secara konseptual apa itu piutang ya. Kemudian kebijakan kredit sendiri bertujuan mendapatkan laba yang optimal dengan resiko yang minimal. Biasanya kalau perusahaan gitu ya, apalagi bergerak di sektor perdagangan, itu pasti dia punya skema pemberian melalui penjualan kredit berbentuk diskon. Gitu ya. Diskon ini memang menjadi sebuah skema yang diberikan perusahaan alternatif pendanaan pembiayaannya gitu ya. Nah, ini agar perusahaan itu bisa mendapatkan penjualan yang sebenarnya lebih optimal. Gitu. Harapannya kan, makanya perusahaan membuat skema diskon, potongan gitu ya. Nanti kita belajar rekan-rekan lebih jauh di dalam materi ini ada contoh-contohnya juga gitu ya.
Nah, ini memang kalau kita lihat tadi, garis bawahnya adalah mendapatkan laba yang optimal dan resiko yang bisa ditekan lah ya, diminimalisir oleh korporat perusahaan. Nah, itu ya kata kuncinya rekan-rekan ya. Oke, tujuan penjualan kredit. Ini ada 4 tujuan utama kalau kita bicara credit sales gitu ya. Pertama, ini untuk menstimuli, merangsang minat dari pelanggan. Selama ini kan pelanggan mungkin dituntut gitu ya, bayar secara kontan, tunai. Nah, makanya ada alternatif skema diskon segala macam. Nah, itu adalah bentuk dari credit sales gitu ya rekan-rekan ya. Kemudian menaikkan volume penjualan. Nah, ini volume penjualan secara kuantitatif gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang penjualan itu kan diukur, sales itu diukur ya, itu melalui price dikali dengan quantity gitu ya. Kalau volumenya ditingkatkan berarti kuantitinya dinaikkan gitu ya. Ini harapannya. Makanya perusahaan seeking the credit sales, mengejar namanya kredit penjualan gitu ya. Skema penjualan kredit. Kemudian meningkatkan laba bersih perusahaan, otomatis ya. Kalau kita bicara laba bersih itu kaitannya dengan net income ataupun earning after tax. Ini penjualan kredit ya bentuk dari upaya ikhtiar perusahaan ya untuk meningkatkan laba bersihnya, earning after tax or net income-nya. Gitu ya rekan-rekan ya. Kemudian strategi menenangkan persaingan. Jadi tentunya kalau kita bicara competitiveness gitu ya, di era sekarang semuanya serba terintegrasi by system gitu ya. Penjualan kredit pun tercatat dengan sistem ya. Nah, itu memang harus ada penggunaan gitu ya, penggunaan sistem yang berbasis informasi teknologi gitu ya, IT oleh perusahaan. Jadi ya caranya ya dengan sekarang kita tahu ya rekan-rekan ya, dengan penjualan kredit yang memang terintegrasi by system, customer itu bisa mendapatkan informasi melalui seperti gitu ya, CRM, Customer Relationship Model yang dimiliki oleh perusahaan. Customer Relationship Manajemennya gitu ya. Jadi memang sudah by system kita lihat penjualan kredit pun bisa dikelola dengan baik ya oleh perusahaan itu sendiri. Sehingga itu harus ada gitu. Perusahaan itu saya pun sebagai finance consultant gitu ya, finance and tax consultant di industri. Salah satu perusahaan yang saya pegang ya. Nah, itu perusahaan bergerak di bidang hasil bumi. Itu meskipun perusahaan keluarga gitu ya, UMKM gitu ya, tapi kalau saya lihat itu kan sudah di level dia bisa melakukan kegiatan ekspor impor. Saya rasa sudah cukup besar ya. Jadi untuk memperbesar market, memenangkan persaingan, ya salah satu skemanya dengan memberikan credit sales. Gitu ya rekan-rekan ya. Kemudian ada lagi, ini ada flow, bagan alur gitu ya. Apa sih perputaran yang sering terjadi di perusahaan ya? Nah, ini kan kalau ini adalah sebuah siklus gitu ya. Bagaimana kas itu diputar hingga balik lagi menjadi kas. Nah, ini ya kalau rekan-rekan lihat di dalam neraca statement of financial position, balance sheet gitu ya. Itu kalau kita lihat mulai dari kas, persediaan, piutang, sebenarnya ada satu lagi yang cukup liquid namanya dalam aset lancar ya. Kalau rekan-rekan belajar current asset atau aset lancar, itu ada namanya marketable securities. Sekuritas yang bisa diperdagangkan, diperjualbelikan. Nah, itu cukup liquid. Jadi ada kas, marketable securities, ada inventories, ada receivable. Nah, itu ya, itu urutannya yang paling liquid. Aset lancar. Itu adalah bagaimana gitu ya, semua aset tersebut bisa diputar menjadi dikonversikan kas gitu ya, tunai, kontan. Nah, itu yang paling liquid itu adalah urutannya tadi ya. Kemudian kalau kita lihat lagi dari skema bagan alur ini, memang perusahaan tuh berputar gitu ya secara siklus. Kas diubah menjadi dikonversikan gitu ya bahasanya menjadi persediaan. Dia perusahaan itu membeli inventory kan, betul nggak rekan-rekan?
Iya dong, kalau rekan-rekan belajar Betul, Pak. akuntansi ya. Ya gitu. Jadi perusahaan itu harus punya stok di dalam, kita bisa sebutkan di dalam gudangnya, warehouse-nya. Ini kita konsepnya bicara pada konteks perusahaan dagang ya. Beda lagi dengan perusahaan jasa. Perusahaan jasa tidak memiliki inventory, tidak memiliki piutang. Nah, perusahaan dagang harus punya. Nah, kan tadi konsepnya. Kita memutar gitu, mengkonversikan. Kita punya kas, perusahaan punya kas. Jadi kas itu rekan-rekan, kas di awal sini ya, di dalam siklus, itu bisa dibuat sebuah estimasi. Berapa nilai kas for the next year, contoh gitu ya. Jadi dari perhitungan kas tahun sebelumnya. Jadi per Desember di tahun sebelumnya, itu perusahaan bisa memproyeksi, istilahnya memproyeksi ya, meramalkan gitu. Itu projection of the cash gitu. Bisa. Itu dengan ada rumus perhitungan gitu ya. Nah, nanti ya belajar dengan saya lebih jauh di manajemen keuangan 2 ya. Nah, untuk keuangan satu cukup rekan-rekan paham mengenai siklusnya dulu. Perusahaan memiliki kas gitu ya, kemudian perusahaan membeli cadangan, membeli sebuah inventory, stok gitu ya, untuk kegiatan operasionalnya gitu ya, kemudian dikonversikan menjadi piutang. Piutang gitu ya, piutang adalah penjualan secara kredit gitu ya. Ini harapannya perusahaan kalau memberikan penjualan secara kredit tadi ya, dengan skema agar diberikan sebuah diskon gitu ya bagi pelanggannya, itu agar perputaran piutang gitu ya lebih cepat yang dirasakan perusahaan. Jadi harapannya itu terkolek gitu dari penjualan kredit gitu ya dengan skema diskon. Itu nanti kita lihat dengan ilustrasi rekan-rekan ya. Makanya kemudian bisa diputar lagi sehingga itu menghasilkan namanya cash flow atau cash gitu ya. Nah, ini adalah siklus. Ini sebenarnya bulat ya siklusnya ya. Rekan ya, ini harus dipahami nih. Rekan-rekan di pengantar akuntansi 1 dan 2 harusnya sudah mendapatkan materi terkait ini. Ini penting sekali gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Sampai sini dulu jelas ya rekan-rekan ya. Jelas, Pak. Oke, kita Jelas, lanjut. Pak. Kita lanjut kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. Jadi kebijakan kredit dan pengumpulan piutang mencakup beberapa keputusan. Ini antara lain tadi ya saya sampaikan ya, mengenai kualitas account accepted-nya, periode kreditnya, potongan tunai. Nah, ini adalah skema-skema gitu ya yang bisa dirancang oleh perusahaan. Kalau perusahaan itu memikirkan tadi dia ingin punya alternatif melalui credit sales gitu ya. Nah, ini juga nanti ada persyaratan khusus gitu. Rekan-rekan nanti lihat ya. Nah, ini kita masuk. Selanjutnya ini sudah masuk variabel namanya receivable turnover. Jadi di dalam accounting kalau rekan-rekan belajar gitu ya, ini perputaran piutang itu kan sangatlah penting ya bagi perusahaan. Jadi seberapa cepat gitu ya, seberapa besar gitu perusahaan punya kapasitas mengkolek dananya gitu. Nah, ini kan semakin cepat semakin baik gitu bagi perusahaan. Ini stand-nya dari perusahaan gitu. Kalau kita perusahaan memberikan alternatif kredit sales, penjualan secara kredit gitu, harapannya perputaran piutangnya, receivable turnover-nya itu lebih cepat. Jadi dana itu bisa terkolek oleh perusahaan. Tapi semakin lambat ya itu semakin buruk ya sebenarnya bagi perusahaan. Nah, ini juga kalau kita lihat rekan-rekan, periode waktu terikatnya dana pada piutang. Tadi sudah saya sampaikan melalui flow ya, kita lanjut saja. Kemudian periode perputarannya piutang tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Nah, rekan-rekan biasanya sudah mendapat secara accounting gitu ya, materi mengenai pencatatan kredit diskon gitu ya. Misalnya 2N per 30. Berarti, 2N per 10,30. Artinya apa rekan-rekan? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa bantu saya nggak? Pernah dengar ya rekan-rekan ya?
pasti pernah ya. Saya yakin juga ada yang paham nih. Tapi coba saya review ya, rewind kembali. Artinya 2N 10/10,30. Kalau rekan-rekan memberikan potongan selama 10 hari gitu ya. Jadi rekan-rekan memberikan deadline gitu kepada pelanggan membayar selama 10 hari di dalam 1 bulan. N30 kan 1 bulan gitu ya. Rekan-rekan bisa memberikan fasilitas potongan diskon sebesar 2% gitu ya. Nah, itu konsep di dalam kita bicara skema pemberian potongan. Kemudian kita lanjut, tingkat perputaran piutang tadi, receivable turnover, variabel yang kita bicarakan dalam slide ini gitu ya. Jadi satuannya adalah times, berapa kali berputar gitu. Jadi rumusnya adalah penjualan neto kredit net sales dibagi dengan rata-rata piutang. Receivable average gitu ya rekan-rekan ya. Satuannya times. Jadi kalau lihat di bawah keterangannya, penjualan neto kredit adalah semua penjualan kredit sesudah dikurangi dengan potongan-potongan. Potongan itu banyak ya, bisa diskon, bisa rabat gitu ya. Retur, pengembalian barang, bisa kan? Rabat tuh dalam istilah dipotong juga gitu ya. Nah, ini potongan-potongan. Kemudian rata-rata piutang dapat dihitung dari piutang awal. Nah, ini ya, bagaimana mencari rata-rata piutang ya. Ini piutang awal di dalam neraca gitu ya, ditambah piutang akhir, neraca akhir dibagi 2. Mudah ya. Ini ada ilustrasi contohnya juga di halaman selanjutnya nanti. Nah, ini juga masuk pada variabel selanjutnya. Kalau kita bicara rata-rata piutang, satu paket kita harus bicara average collection day, average collection period. Nah, ini dalam rumus ini, dalam formula ini ya, kalau rekan-rekan lihat, satuannya adalah days, hari. Jadi 360 hari adalah konversi dari 1 tahun kalender operasional perusahaan. Kita asumsikan seperti itu, gitu ya. Di dalam literatur Amerika biasanya menggunakan angka 365 dalam menentukan rata-rata pengumpulan piutang. Ini silakan rekan-rekan gunakan yang kita sesuaikan pada literatur Indonesia saja ya, 360 hari dalam 1 tahun. Jadi rumusnya adalah untuk average collection period, rata-rata pengumpulan piutang adalah 360 hari dibagi dengan tingkat perputaran piutang. Tingkat perputaran piutang tadi kan kita sudah hitung di slide sebelumnya. Ini adalah tingkat perputaran piutang, receivable turnover. Jadi rekan-rekan harus hitung dulu receivable turnover, baru bisa menghitung namanya average collection day, average collection period. Sampai sini dulu paham ya rekan-rekan ya? Terus bisa ini, nanti soal UAS keluar ya. Dengan modifikasi ya, kasus gitu. Berapa orang yang hadir? Wow, 17 ya. 2 kelas ini ya, saya gabung. Oke, itu ya, semoga rekan-rekan memahami nih. Oke, ada pertanyaan nggak, rekan-rekan? Oke, nggak ada ya? Gimana nih? Belum, Enggak, Pak. Pak. Belum ya? Oke, kita lanjut dulu. Kemudian kegunaan rata-rata pengumpulan piutang. Tadi kita ngitung dari mulai receivable turnover, average collection day, period, itu terkait apa sih? Ya tentunya kita harus tahu kegunaan kan rata-rata pengumpulan piutang. Nah ini tujuannya untuk menilai efisiensi dalam pengumpulan piutang. Jadi ada 2 penilaian assessment akhirnya kan, efisien atau inefisien. Jadi efisien jika rata-rata pengumpulan piutang kurang dari waktu piutang telah ditetapkan. Nah itu semakin cepat kita collect piutang kita itu semakin baik, semakin efisien namanya. Kan tadi saya sampaikan di awal ya. Apabila rata-rata pengumpulan piutang itu lebih besar, lebih lama gitu ya, dari waktu piutang telah ditetapkan, itu namanya inefisien. Nah ini kita menghindari, perusahaan itu kan menghindari namanya inefisiensi gitu ya, dalam kegiatan operasional sehari-hari perusahaan, kan gitu ya. Jadi sebagai perusahaan yang memang
seeking profit gitu ya. Jadi orientasinya adalah mencari keuntungan, tentunya kita mengharapkan efisiensi, menekan biaya seminimal mungkin dalam konteks efisiensi di sini ya. Nah, ini collection day juga termasuk. Kita harus cepat mengkolek pengumpulan piutang kita, penjualan kredit kita ya pada pelanggan. Sementara pelanggan sendiri itu kan mindset-nya dengan adanya diskon, dia juga ada alternatif. Itu satu. Nah, tapi dengan adanya credit sales tanpa diskon, ya, skema tanpa diskon kan ada ya. Ya credit sales saja. Kalau stand-nya adalah pelanggan, customer gitu ya, dia kan ingin membayarnya lama. Betul nggak, rekan-rekan? Ini bertolak belakang gitu, anomali. Kalau kita sebagai penjual, kita ingin cepat gitu mengkolek penjualan kita. Tapi kalau stand-nya sebagai customer, kalau rekan menjadi customer, pelanggan gitu ya, itu kan inginnya membayarnya lama. Nah ini adalah terjadi gap namanya. Itu biasa gitu ya rekan-rekan ya. Gitu ya. Paham ya rekan-rekan ya? Harusnya Paham, Pak. jelas ini. Oke, Ya, kita Pak. lanjut. Nah, ini ada contoh. Contoh soal langsung ya. 2007-2008. Rekan-rekan bisa lihat di situ ada credit sales, piutang awal tahun, piutang akhir tahun, rata-rata piutang. Rata-rata piutang tadi ya. Awal ditambah tahun dibagi 2. Kita lihat 2007-2008. Penjualan kredit 100 juta sama ya. Kemudian rata-rata piutang tuh terjadi penurunan gitu ya, 25 juta 2007, 2008 20 juta. Kemudian diketahui lagi informasinya ya. Ini contoh gitu ya. Kita menggunakan berbagai asumsi. Kemudian diketahui lagi tingkat perputaran piutang 2007 4 kali, 2008 5 kali. Maka kita ingin hitung juga gitu ya. Ini rata-rata pengumpulan piutang juga. Nah, ini kan tadi kita menghitung tadi. Pertama, rata-rata piutangnya. Dari mana tuh? Satuannya times. Tadi ya, 4 kali, 5 kali. Kita hitung tuh. Penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutangnya. Jelas ya? Ini. Saya berikan tanda rekan-rekan ya, pelan-pelan ya. Ini ya, 100 juta ya. Dibagi dengan 25 juta. Maka diperoleh 4 kali. Nah, sementara kalau 2008 sama 100 juta dibagi dengan 20 juta. 5 kali. Gitu ya, rekan-rekan ya. Jadi ini harus dipahami. Ini mudah kok, rekan-rekan. Jadi harus dipelajari ya. Jadi ini yang ditanya apa gitu, tingkat perputaran piutang atau rata-rata pengumpulan piutang. Tadi kalau average collection period, average collection day itu didapat dari kalau rekan-rekan sudah menghitung tingkat perputaran piutangnya. Itu pasti lebih mudah. Ini kan sebuah rangkaian gitu ya. Nah ini, rata-rata pengumpulan piutang itu kita dapatkan gitu ya dari apa? Ada yang bisa bantu saya nggak? 90 hari, 72 hari dari mana nih? Ayo, dari mana nih? Dari 360 hari dibagi tingkat perputaran piutang. Oke, betul ya, Mbak Juliana ya? Julianti, Pak. Oh, Mbak Julianti. Oke, gitu ya, rekan-rekan ya. Makasih, Mbak Julianti ya. Betul. Tadi kita asumsikan dengan literatur operasional di Indonesia. 1 tahun kalender perusahaan itu 360 hari. Di 360 hari dibagi dengan 4 kali 90 hari. Untuk 2007, 2008 360 dibagi dengan 5 kali gitu ya, 72 hari. Gampang ya rekan-rekan ya. Nah ini, rekan bisa nanti pelajari kembali ya sesi mengenai piutang ini ya, sesi 11. Oke, kita lanjut. Nah, ini sama. Ini latihan soal ya. Kita ingin menghitung dari data tersebut receivable turnover dan average collection period.
Caranya mudah tadi ya, 2007, 2008. Ini tadi kalau net credit sales ya 100 juta sama gitu. Ini agak kita lihat berbeda ya. 200 juta dan 300 juta. Ya tinggal rekan-rekan hitung ya. Berarti step pertama rekan-rekan harus menghitung rata-rata dari receivable. Awal tahun ditambah akhir tahun dibagi 2. Ini 80 juta. Bagi 2, 40 juta. Betul ya? 2007. 2008, 50 juta. Kan gitu. Rekan tinggal menghitung receivable turnover. Berarti ini 200 dibagi 40 gitu ya. Berapa? 5 kali receivable turnover-nya ya. Untuk 2007, 2008 berarti gimana rekan-rekan? 6 kali, Pak. 6 kali, betul ya. Terima kasih. Jadi itu ya rekan-rekan ya, dipelajari semua. Tinggal ini mudah 2007 2008 menghitung average collection period ya. Kalau sudah kita ketahui angka dari receivable turnover. Ini mudah. Kita lanjut. Nah, ini yang agak sedikit tricky ya. Butuh konsentrasi pemahaman lebih. Ini jam berapa nih ya? Sebentar saya lihat jam dulu ya. 3.32. Oke. Banyak waktu ya kita diskusi. Oke. Pertama kasusnya, ini sudah tampil lagi ya rekan-rekan ya? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih, Mbak. Ini analisis pertama. Kita ingin menghitung sebuah credit sales without discount. Tanpa namanya potongan, tanpa namanya diskon. Jadi penjualan kredit tanpa diskon. Misalkan, ini asumsi semuanya ya, yang namanya contoh, ilustrasi kasus ya. Ya angkanya pun kita sesuaikan gitu ya dengan kebutuhan kasus tersebut. Kasus ini dalam hal ini ya. Misalkan suatu perusahaan dagang semua melakukan penjualan secara tunai. Kemudian penjualan yang tercapai setiap tahun rata-rata 800 juta. Catat ya rekan-rekan ya. Rata-ratanya 800 juta. Kemudian perusahaan menawarkan syarat penjualan N60. Ini berarti bahwa pembeli bisa membayar pembelian mereka pada hari ke-60. Dengan syarat penjualan tersebut perusahaan akan bisa meningkatkan penjualan sampai dengan 1.050 juta. Ini adalah delta gitu ya. Peningkatan penjualan hingga 1.050 juta. Ini peningkatan sales gitu ya. Kemudian ada profit margin yang harus perusahaan hitung. Diestimasi diperoleh 15% gitu ya. Kemudian apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit kalau biaya dana sebesar 16%? Nah, ini ya. Ini semua informasi kita buat gitu ya. Kita ingin hitung pertanyaan ini ya, apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit? Kan tadi tunai. Kita hitung makanya. Nah, ini adalah solusinya. Tentunya kita ingin menghitung, kita breakdown ya. Ada fungsi manfaat, biaya manfaatnya, dan biaya pengorbanannya. Kita cluster dulu gitu ya. Biaya manfaatnya, kita hitung. Jadi, tambahan keuntungan karena tambahan penjualan. Tadi, profit margin diketahui 15%. Clear ya? Dalam informasi soal ini semuanya. Jadi, rekan-rekan harus pelajari nih. 15%. 1.050 adalah peningkatan sales perusahaan. Saat itu, periode itu. Kemudian rata-rata penjualannya adalah 800 juta. Maka kita hitung. 1.050 dikurangi 800 juta. Kita kalikan dengan profit margin. Diperoleh 30.500.000 rupiah. Betul nggak rekan-rekan? Ada yang bisa bantu saya menghitung? Betul ya? Halo? Ada? Betul, Pak. Betul ya? Oke. Kita lanjut. Itu aja saya pengen mengkonfirmasi apakah angka tersebut betul. Kita lanjut. Berarti kita masuk pada biaya pengorbanannya. Nah, tadi sama. Karena kita belajar teori rata-rata piutang dan receivable turnover gitu ya. Maka kita ingin hitung juga
dari perputaran piutangnya dan juga rata-rata piutangnya. Nah ini kita sebenarnya kita bisa masukkan semua informasi gitu ya, data-data sehingga kita bisa hitung semuanya. Nah, pertama ini kita bisa langsung menghitung perputaran piutang gitu ya. Nah, ini asumsinya kita sesuaikan saja gitu, mau 365, mau 360 terserah. Menyesuaikan aja gitu ya. Jadi saya tidak membatasi rekan-rekan mau menggunakan 360, 365. Itu kan hanya perbedaan literatur ya antara negara Amerika dengan Indonesia. Silahkan gitu ya, tidak membatasi nanti hitung-hitungannya ya dalam soal. Tapi ya jangan lebih dari 365 gitu. 366 itu kan ngide sendiri. Nggak mungkin gitu. Maksimal berarti 365. Jadi tadi diketahui periode pembayarannya gitu ya 60 hari. Jadi selama 2 bulan kurang lebih. Jadi kita hitung perputaran piutang 365 dibagi 60 hari. 6 kali dalam setahun. Itu ya rekan-rekan ya. Maka kita bisa hitung rata-rata piutangnya. Tadi 1050 adalah tambahan penjualan saat itu gitu ya. Kita bagi dengan 6 kali dalam 1 tahun. Diperoleh 175 juta. Gitu ya rekan-rekan ya. Dan kita lanjut. Nah ini, kita perlu menghitung biaya harga pokok dari piutang. Ya, saya bisa sebutkan harga pokok dari piutang. Maka kita harus mencari gitu. Tadi kan diketahui profit marginnya adalah 15%. Maka 85% diperoleh dari 100%. Gitu ya. Ini aneh notnya agak jelek ya rekan-rekan ya. Dikurangi 85. Gitu ya. Ya itulah ya. Saya mohon maaf ya tulisannya jelek rekan-rekan ya. Ini harus saya ganti dengan touchscreen ya. Ini belum touchscreen laptop saya. Saya mohon maaf rekan-rekan ya. Nah itu ya, dihitung dulu. 100% kita kurangi dengan 15%. Sorry, 15%. Kita hapus dulu. Kita kurangi dengan 15%. Oh, ini agak besar ya tulisannya. Jadi ini ya rekan-rekan ya. 100 dikurangi dengan 15%. Maka diperoleh 85% adalah biaya harga pokok dalam piutang. Gitu ya. Maka kita bisa menghitung tuh. Kita kalikan dengan perhitungan rata-rata piutang. Maka diperoleh 148.750.000. Selanjutnya, kita harus menghitung biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang. Kan tadi kita memasukkan unsur tambahan piutang dari awal. Gitu ya. 16% itu adalah dalam informasi soal sebelumnya, kalau rekan-rekan perhatikan ya, adalah biaya dana. Gitu ya. 16% diperoleh dari informasi soal biaya dana. Dikali dengan hasil dari biaya harga pokok piutang. Diperoleh angkanya adalah 23.800.000 rupiah. Ya rekan-rekan ya. Maka kita mendapatkan tambahan manfaat bersih. Itu diperoleh dari biaya manfaat dikurangi dengan biaya dana karena adanya tambahan piutang. Maka diperoleh hasilnya adalah 13.700.000 rupiah. Nah, ini adalah tambahan manfaat bersih penjualan tunai. Ini kan tadi ilustrasi pertama kita skemanya adalah tunai, gitu ya. Coba kita balik lagi. Penjualan kredit tanpa diskon. Jadi menjual secara tadi ya, secara tunai dalam soal ya. Nah, ini rekan-rekan harus perhatikan soalnya ya. Nanti saya buat UAS, saya buat sebuah ilustrasi ya, kasus. Ya kurang lebih mirip, tinggal angkanya saya sesuaikan ya. Nah, itu ya untuk analisis kasus 1. Sampai sini dulu, paham ya? Rekan ya? Paham, Paham. Pak.
Oke, kita lanjut. Intinya rekan-rekan dalam menghitung analisis skema biaya penjualan kredit gitu ya, mau cash, kemudian nanti kredit dengan diskon, kredit tanpa diskon, ini ada 3 kasus gitu ya. Ini rekan-rekan harus hitung biaya manfaat, dan biaya pengorbanannya dulu. Nah, ini cara berpikir yang sistematis gitu ya. Ini syaratkan ya, jadi pahami dulu soalnya. Kita lanjut. Jadi ini ada tambahan conclusion gitu ya dari hasil analisis. Analisis tersebut menunjukkan bahwa manfaat lebih besar dari pengorbanan, sehingga diperoleh manfaat bersih yang positif. Tadi nilainya kan positif ya, tidak negatif. Ini berarti bahwa rencana untuk menjual secara kredit diharapkan memberikan hasil yang menguntungkan. Ini kan tadi dia menjual secara tunai. Nah, kemudian kalau kita setelah hitung biaya manfaat dikurangi biaya pengorbanannya, kita peroleh hasilnya positif, ini berarti ada rekomendasi, harapan yang menguntungkan gitu ya, kalau menjual secara kredit. Itu konklusi untuk kasus pertama. Nah, ini semoga rekan-rekan paham nih. Kita lanjut. Ini analisis kedua, penjualan kredit dengan diskon. Ini skemanya diskon. Jadi dengan soal yang sama, kasus sebelumnya ya, kita tambahkan informasi gitu. Penjualan kredit dengan diskon skemanya. Berdasarkan contoh sebelumnya, misalnya perusahaan menawarkan syarat penjualan 2/20 N/60. Artinya dia mendapatkan diskon sebesar 2% apabila customer gitu ya membayar maksimal pada tanggal 20 selama 1 bulan, 60 hari. Jadi kalau dia bayar di tanggal 20 itu dapat diskon. Kalau pelanggan membayar di tanggal 21 dapat diskon nggak rekan-rekan? Enggak. Enggak ya. Nah, itu ya Mbak Teresia ya. Nah, itu ya. Ya harus pahami tuh. Itu saya buat jebakan ya. Makanya hati-hati ya rekan-rekan ya. Kemudian ini kan sebuah kasus yang sebenarnya menarik gitu ya. Pada praktiknya perusahaan menerapkan hal tersebut gitu ya. Ini kan ilmu-ilmu praktik gitu ya yang bisa rekan-rekan pelajari gitu ya sehingga bermanfaat nanti rekan-rekan kalau belajar menjadi analis budget gitu ya, kemudian analis piutang, analisis kredit. Nah, ini harus paham seperti ini ya. Kemudian diperkirakan 50% akan memanfaatkan diskon dan sisanya membayar pada hari ke-60. Jadi ini ada 2 alternatif skema. Jadi ada yang memanfaatkan diskon, ada yang tidak. Berarti 50%. Sisanya 50% tidak memanfaatkan diskon tersebut. Betul nggak? Betul, Pak. Jadi harus kita hitung tuh yang memanfaatkan dan tidak memanfaatkan di awal. Gitu ya, rekan ya. Nah, kita lanjut dulu. Pertanyaannya adalah di dalam kasus kedua penjualan kredit dengan diskon, apakah perusahaan menjual dengan diskon atau menjual tanpa diskon? Nah, ini. Maka kita harus hitung gitu ya, tidak bisa dengan ilmu nujum ya, ilmu kira-kira gitu, nggak bisa dihitung ini dengan rumus. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya rekan-rekan ya, rekan-rekan harus menghitung biaya manfaat dan biaya pengorbanannya lagi. Tadi ya. Nah, ini tadi saya sampaikan di awal ada 2 skema, yang memanfaatkan diskon dan yang tidak memanfaatkan diskon. Artinya kan 50-50. Gitu ya. Tinggal kita hitung. Tadi memanfaatkan diskon dapat potongan 20. Dalam 20 hari itu kan ya, satuannya kan days. Rata-rata periode pembayaran piutang. Kemudian yang tidak memanfaatkan tadi selama 2 bulan, 60 hari. Kan sama. Skemanya proporsinya ada 50% juga. Jadi 50-50 nih. 20 hari dan 60 hari. Maka kita hitung. Jadi rata-ratanya kan rekan-rekan lihat tuh. Adalah hasilnya 40 hari. 40 days gitu ya. Kemudian kita hitung masukan gitu ya. Nah, ini masalah 360, 365 disesuaikan aja ya tadi ya. Saya sampaikan ini masalah literatur ya. Amerika dan Indonesia. Perputaran piutang 360 dibagi dengan 40 days, 40 hari. Jadi dihasilkan gitu ya, nilai dari perputaran piutang adalah 9 kali. Satuannya times ya, kali gitu.
Kemudian kita hitung rata-rata piutang. Tadi tambahan penjualan kredit gitu ya bersih itu adalah 1050 pada kasus sebelumnya. Ini makanya soalnya berkelanjutan ya rekan-rekan ya. Kita ingin menghitung gitu. Apakah dengan alternatif penjualan kredit biasa gitu ya, dengan diskon, dengan tanpa diskon nanti 3 kasus gitu. Apakah yang paling bermanfaat tuh yang mana gitu? Artinya yang bermanfaat tuh yang paling menguntungkan perusahaan. Kita stand-nya di sini perusahaan ya, bukan sebagai customer gitu. Kita perlu dihitung semuanya. Nah ini ya, rata-rata piutang 1050 kita bagi dengan perputaran piutangnya. Tadi udah kita hitung didapat 9 kali kan. Maka diperoleh 116.670.000. Ya rekan-rekan ya. Nah ini perlu dilatih memang ya. Kemudian rata-rata dana yang diperlukan untuk membiayai piutang. Tadi kita sudah dapat biaya dari piutang gitu ya. 85% kasus sebelumnya. 100 dikurangi profit marginnya. 15%, 85%. Maka kita kali dengan rata-rata piutangnya. Ini ya, di atas nih 116 juta, 170.000 dikali dengan biaya piutangnya. Tadi, biaya investasi dari piutang. 85%. Maka diperoleh 99.170.000. Ya, rekan-rekan ya. Maka step selanjutnya adalah kita hitung penurunan biaya dananya. Terjadi penurunan biaya dananya nih. Tadi ya, dari kasus sebelumnya nih. Ini 148.075.000 rupiah itu diperoleh dari kasus sebelumnya tadi, perhitungan biaya dananya. Gitu ya. Dikurangi dengan 99.170.000. Bentar, rekan. Ini kita coba kembali. Nah, ini ya. Biaya dana piutang harga pokoknya 148.750.000. Tadi ya. Nah, ini kita pengen lihat dulu penurunan biaya dananya. Maka diperoleh penurunan biaya dana setelah kita kalikan dengan biaya 16% biaya dana gitu ya. Ini kan semuanya ini berkelanjutan ya rekan-rekan ya dari kasus pertama. Maka kita kalikan tuh. Jadi diperoleh 7.930.000. Itu adalah biaya manfaatnya. Ini stepnya cukup panjang ya. Selanjutnya kita sudah dapat biaya manfaat, maka kita menghitung biaya pengorbanan nih. Tadi kita menghitung diskon. Kita lihat diskonnya adalah 2%, kita kali dengan 50%, kemudian kita kali dengan peningkatan penjualan bersih gitu ya. 1.050.000. Maka diperoleh diskon yang diberikan adalah 10.500.000. Maka kita bisa menghitung manfaat bersih yang didapat perusahaan. Biaya manfaat dikurangi dengan biaya diskon yang diberikan. Ternyata minus tuh. Ya rekan-rekan ya, 7.093.930.000 dikurangi 10.500.000 diperoleh 2.570.000. Ini minus. Ini artinya dengan potongan, dengan diskon ini tidak menguntungkan bagi perusahaan. Kesimpulannya ya. Analisis tersebut menunjukkan bahwa diskon yang diberikan ternyata lebih besar daripada penghematan biaya. Dengan demikian, maka perusahaan tidak perlu memberikan diskon. Ini merugikan perusahaan, inefisiensi tadi. Karena dengan syarat penjualan 2/20 net 60 diperkirakan akan memberikan manfaat bersih yang negatif. Nah ini, ya rekan-rekan ya. Ternyata nggak selamanya memberikan potongan diskon itu menguntungkan perusahaan. Maka kalau itu nilainya negatif, ini kan inefisien bagi perusahaan. Nah, kita harus timbangkan, kita hitung. Gitu ya, rekan-rekan. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Kita lanjut, rekan-rekan. Ini kasus ketiga. Sebentar, rekan-rekan. Saya minum dulu boleh ya? Silakan, Pak.
Pak, boleh banget. Oke, ini kita masuk pada analisis ketiga. Penjualan kredit tanpa diskon, memperhatikan piutang tidak tertagih. Ini kita memperhatikan namanya bad debt. Piutang itu, penjualan kredit itu, ada kemungkinan, ada konsekuensi, ada sebuah akibat gitu ya, kalau tidak tertagih. Nah, ini adalah biaya piutang yang tidak tertagih, bad debt. Kalau rekan belajar pengantar akuntansi 2, saya rasa dengan saya gitu ya, saya sudah ajarkan apa itu biaya bad debt secara konsep ya, secara standar akuntansi, kemudian pencatatannya. Nah, itu ya. Di review lagi pelajaran pengantar akuntansi 2. Nah, ini kita masuk pada kasus ketiga dengan soal yang masih berkelanjutan gitu ya. Dengan memakai contoh analisis 1, seandainya penjualan secara kredit tetapi dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya piutang yang tidak tertagih, bad debt. Nah, ini kita lihat biaya bad debt atau piutang tidak terbayarnya adalah 1%. Nah, kita hitung kan, apakah perusahaan sebaiknya menjual secara kredit? Nah, ini perlu dihitung. Nah, ini ya. Kita hitung lagi biaya manfaat dengan biaya pengorbanannya. Kita masukkan semuanya profit margin dikali dengan penjualan kredit bersih gitu ya, peningkatannya 1.500.000 dikurangi dengan 800 juta gitu ya. Ini adalah rata-rata penjualan periode saat itu gitu ya. Diperoleh 30.500.000 rupiah. Maka kita hitung biaya pengorbanannya. Perputaran piutang, rata-rata piutang, kemudian dana yang diperlukan membayar piutang gitu ya, membiayai piutang. Kemudian ada biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang. Nah, di sini yang membedakan adalah ini, rekan. Bad debt. Dia tadi kan ada unsur piutang tidak tertagih, maka harus kita hitung di dalam biaya pengorbanan. Kerugian karena penjualan tidak terbayar. Nah, itu kita hitung ya, 1% dari tambahan penjualan kredit bersih 10.500.000 rupiah. Maka kita hitung semuanya nih, total tambahan biaya 23.800.000 ditambah dengan 10.500.000 diperoleh 34.300.000. Itu adalah tambahan biaya dengan memperhitungkan unsur biaya piutang tertagih tadi, bad debt tadi. Maka kita bisa menghitung selanjutnya adalah tambahan manfaat bersih. Dari mana tuh? Dari biaya manfaat dikurangi dengan biaya tambahan biaya pengorbanan. Gitu ya. Maka diperoleh hasil adalah 3.200.000. Ini positif ya. Kita lihat kesimpulannya. Sebentar. Hasil analisis. Dari perhitungan menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan kemungkinan penjualan tidak terbayar, penjualan kredit diharapkan masih menguntungkan apabila dibandingkan dengan penjualan secara tunai. Gitu ya. Nah, itu ya kesimpulannya. Rekan-rekan harus perhatikan nih. Kesimpulannya apa? Rekomendasinya apa? Memang kalau kita lihat penjualan kredit diharapkan masih menguntungkan apabila dibandingkan dengan penjualan secara tunai. Nah, ini. Jadi dengan kasus soal dari awal itu penjualan kredit lebih baik dibandingkan penjualan secara tunai. Skemanya ya. Tapi juga kita tidak bisa pungkiri gitu. Pada skema diskon itu menguntungkan, hasilnya kan negatif tadi. Nah, ini dihindari oleh perusahaan, tidak menjadi rekomendasi. Inefisiensi biaya di situ. Gitu ya rekan-rekan ya. Nah, rekan-rekan bisa nanti pelajari gitu ya di dalam materi sesi ke-11 piutang manajemen ini soal di akhir slide gitu ya, di akhir PPT. Nah, ini bisa dipelajari sehingga rekan-rekan nanti siap mengerjakan UAS. Itu ya rekan-rekan ya. Ya, Pak. Semoga memahami semua nih. Nah, ini saya sebenarnya ingin lanjut ke sesi 12, tapi seperti sesi 12 itu lebih mudah lah ya dibandingkan sesi 11. Nanti saya akan Vicon minggu depan saja, saya rapel, sesi 12 dan 13. Gitu aja lah ya. Ya rekan-rekan ya.
Baik, Sepakat ya? Pak. Pak. Oke, tadi karena bicara mengenai piutang, credit sales, itu lebih penting lah ya. Karena itu harus ada kasus yang saya perlu pertajam gitu ya, saya sampaikan di dalam forum-forum Vicon. Makanya saya hari ini wajib mendampingi ya mengenai kasus penjualan kredit, ya piutang di dalamnya. Nah itu kemudian saya ingin share selanjutnya ini soal jawaban UTS lalu. Karena ada pertanyaan ya, saya juga sudah sampaikan minggu lalu mengenai UTS. Nah ini saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa mahasiswa untuk soal 1, 2, yang soal konsep gitu ya, soal teori, itu saya rasa saya tidak perlu melihat lah ya. Itu rekan-rekan bisa cari di mana pun gitu ya, dari berbagai referensi. Tapi menjadi catatan kan itu soal hitungan. Soal kasus dan hitungan yang bobotnya besar sendiri ya, 20%, 20%, 30%. Nah ini, jadi ini akan saya share jawabannya gitu ya. Setelah Vicon ini selesai beserta rekaman Vicon, tadi rekan-rekan belajar lagi. Karena kemarin ada pertanyaan, Pak Wahyu saya salah di mana gitu. Ya kalau saya lihat ya pasti salah di hitung-hitungannya. Kan ini mudah ya. Saya sudah jelaskan formulanya, rumusnya gitu ya. Tapi masih ada beberapa mahasiswa yang keliru gitu ya dalam menghitung. Nah ini kalau angka-angka di dalam manajemen keuangan itu memang harus betul gitu. Nah ini kan harusnya mudah ya rekan-rekan ya. Nah, ini contoh misalnya soal ini bukan nomor 2 lah ya, soal hitungan gitu ya. Soal kasus dan hitungan bobot 20%. Nah ini kan kita ingin menghitung gitu ya, berapa nilai dari present value untuk 3 tahun ke depan. Ini kan rekan-rekan bisa hitung nih, pendapatan tahun pertama, kedua, ketiga, kemudian kita masukkan rumusnya present value. Kan gitu. Ini kan mudah ya rekan-rekan ya. Tapi ini masih ada yang salah gitu. Nilainya adalah 1.435.000 sekian lah. Saya masih bisa toleransi kalau rekan-rekan tidak terlalu jauh gitu menyimpangnya. Mungkin karena perbedaan perhitungan kalkulator, Excel, ini kan saya masih bisa mentoleransi. Tapi ada yang jawabannya tuh terlalu melencengnya terlalu jauh. Gitu ya. Saya tidak tahu menggunakan rumus apa, saya tidak pernah mengajarkan yang rekan-rekan present value yang rumusnya ini. Rekan-rekan hitung pendapatan, ini kan cash flow tahun pertama, dibagi dengan 1 ditambah interest rate-nya, dipangkatkan dengan periodenya. Kan mudah gitu ya. Tapi mahasiswa ada yang masih keliru, saya tidak paham gitu ya. Makanya ini harus hati-hati. Itu satu. Itu soal hitungan pertama ya. Kemudian yang kedua, soal kasus dan hitungan bobotnya 20%. Ini sama. Ini juga masih banyak yang keliru. Kita ingin menghitung present value dengan cash flow yang dengan bunga gitu ya, yang memang saya rancang ada jebakan gitu ya. Bunga tahun ketiga, keempat, kelima ini kan flat. Maka kita bisa hitung present value-nya seperti apa. Nah itu ya, rekan-rekan ini harus hati-hati makanya. Kan dari future value, nilainya kita ingin menghitung. Nilai yang akan diterima 5 tahun dari sekarang. Kita tinggal masukkan rumus kan. F, future value dikali dengan 1, dibagi dengan 1 plus interest, pangkat dengan N. Ini kan jebakannya di sini nih. Ini kan konstan selama 3 tahun terakhir, 14%. Maka harus dipangkatkan 3, ini juga masih ada yang keliru. Ini diperoleh adalah 1.383. Gitu ya nilainya. Betul ya rekan-rekan ya? Masih ingat nggak jawabannya? Iya, Pak. Iya, Pak. Betul, Masih Pak. ingat, Pak. Betul Oke. kok, Pak. Ya, jadi jangan salah ya rekan-rekan ya. Kalau lebih mau presisi pasti Excel. Excel tuh insya Allah nggak keliru lah ya. Kalau rekan memasukkan angka, desimal, koma, segala macam, itu pasti lebih presisi. Dibandingkan kalkulator sebenarnya ya. Kalau kalkulatornya saintifik, nggak apa-apa. Tapi kalau kalkulator kuli bangunan agak sulit ya. Oke, jangan ya rekan-rekan, kalkulator HP itu juga sulit. Excel lah minimal. Rekan-rekan semua di sini punya laptop kan? Pak. Ya, makanya dipelajari Pak. Excel ya. Oke, saya terakhir nih ya.
soal kasus hitungan bobotnya 30%. Budi adalah seorang pemilik modal yang melakukannya untuk usahanya dengan menyewa sebuah ruko. Dia sang pemilik ruko tersebut akan menerima uang sewa ruko dari Budi tiap akhir tahunnya sebesar 70 juta rupiah. Selama 4 tahun atas dasar bunga 14% per tahunnya, berapa jumlah uang tersebut sekarang dari sewa penerimaan selama 4 tahun? Ini kan kata kuncinya berapa besar jumlah uang tersebut sekarang. Maka kita hitung gitu. Ya rekan-rekan ya. Ini kan sebenarnya sudah ada bunganya, anuitasnya. Maka kita ingin menghitung present value-nya. Jangan kejebak gitu ya. Ini memang harus butuh pemahaman gitu. Jadi kita menafsirkan soal. Nah, setelah kita paham soal gitu ya, dalam finance seperti itu, diketahui, ditanya, dijawab, itu kita harus menafsirkan soal gitu. Ini maunya soal kemana sih? Itu kata kuncinya ya, kalau belajar keuangan. Maka kita bisa hitung anuitasnya. Nah, ini rumusnya, rekan-rekan ya. Ini juga banyak yang salah. Saya nggak tahu ya rumusnya rekan-rekan dapat dari mana. Kalau dari internet salah ya, karena saya dapat bukunya dari bukunya Stephen Arrows, Westerfield Jordan. Gunakan rumus ini gitu. Nah, ini ya, rekan-rekan hitung tuh. Kan mudah ini. Maka diperoleh nilainya adalah 203.900 sekian rupiah. Jadi itu adalah jumlah uang sekarang dari sewa penerimaan 4 tahun. Nilai tadi. Ini juga masih banyak yang salah gitu ya. Nah, ini betul ya rekan-rekan ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Iya, jadi kemarin banyak yang tanya ke saya gitu, konfirmasi, ya protes juga gitu ya. Ya karena ini rekan-rekan tidak menggunakan formula yang tepat. Terkadang kalau kita bicara praktik keuangan gitu ya, rekan-rekan sudah mengerjakan prosesnya betul gitu. Langkah-langkahnya, step-stepnya menggunakan formula yang betul. Tapi kalau ujungnya salah, nilai akhirnya salah, kan itu bicara angka gitu, numbers. Manajemen perusahaan tidak peduli kalau rekan-rekan itu salah. Dia pengen tahunya rekan-rekan betul gitu. Prosesnya sudah betul tapi ujungnya salah, itu kan nggak ada toleransi ya dari perusahaan. Kalau kita bicara pada dunia kerja gitu. Nah, rekan-rekan saya ingin mengajarkan gitu ya. Rekan-rekan tuh harus teliti, hati-hati dalam mengerjakan soal-soal kasus gitu ya. Hitung-hitungan seperti ini. Itu poinnya. Bisa diterima ya rekan-rekan ya? Bisa, Pak. Oke. Itu ya. Jadi cukup dulu ya. Mungkin nanti saya akan adakan Vicon selanjutnya minggu depan ya. Ditunggu saja karena saya juga ada Vicon selanjutnya ini. Gitu ya. Saya oke, ada maaf, Pak. pertanyaan? Ya. Pak, maaf, ini terkait absensi. Tadi saya cek, Pak, di Siakat Bapak udah isi 11/16. Ya. Cuma saya cek di Edlingnya, Bapak isinya itu sesi 12, Pak, absensinya, bukan 11. Jadi kayaknya kelengkap. Oke, Mbak Elin, makasih. Saya cek lagi ya, Mbak Elin Iya, ya. Pak. Iya, Oke, terima oke. kasih ya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Elin. Gitu ya rekan-rekan ya. Baik, Jadi Pak. nanti saya review kembali. Tapi saya mendorong gitu ya, rekan-rekan kalau belajar keuangan, tadi kan rekan-rekan belajar capaian pembelajaran di awal gitu. Outputnya apa sih belajar keuangan? Ya rekan-rekan harus teliti gitu. Ya, itu yang saya ingin coba tekankan ya dalam forum-forum perkuliahan gitu ya. Hati-hati kalau belajar keuangan itu. Nah, tadi kata kuncinya perusahaan nggak peduli gitu. Rekan-rekan mau prosesnya betul tapi hasilnya salah, itu justru jadi catatan gitu. Jadi pertanyaan gitu. Big question from management. Kalau rekan-rekan paham ya. Jadi tolong hati-hati. Belajar gitu. Belajarnya dicicil. Latihan soal gitu ya. Tadi kan ada latihan soal ya. Silakan rekan-rekan saya bebaskan gitu. Tapi ya mohon keseriusannya. Mungkin itu ya rekan-rekan ya. Nanti saya Vicon selanjutnya sesi 12 dan 13 saya rapel. Karena ini manajemen piutang tuh butuh tadi pendampingan khusus ya. Karena ada kasus-kasus ya. 3 kasus terakhir itu memang butuh pemahaman lebih. Jadi saya coba rancang pelan-pelan ya, mempelajari topik sesi 11. Gitu ya rekan-rekan ya. Mungkin cukup ya dari saya. Nanti kita ketemu lagi ya. Jadi Pak, terima kasih Pak, semuanya. Oke, ada lagi? Pak, maaf Pak, satu lagi. Setiap soal yang Bapak buat itu pasti ada jebakannya ya, Pak ya?
Nah, itu pertanyaannya Bu Teresia. Ya, rekan-rekan gimana ya? Saya sebenarnya tidak ingin gitu ya, tapi kan ini demi dalam hal rekan-rekan ini memahami sebuah ilustrasi, sebuah kasus gitu ya. Tentunya rekan-rekan harus paham dulu. Tadi makanya Bu Teresia dan kawan-kawan, kalau saya memberikan soal ilustrasi kasus gitu ya, hitung-hitungan, itu rekan-rekan harus bisa menafsirkan maunya soal itu apa. Saya tidak bicara saya ingin menjebak rekan-rekan, enggak gitu ya, tapi ada penyesuaian memang. Kalau dari sisi saya membuat soal gitu ya, makanya rekan-rekan harus cermat gitu. Maka dipelajari sekali lagi. Gitu ya, Bu Teresia. Tenang aja rekan-rekan, untuk UAS saya pasti akan dongkrak gitu nilai UTS yang memang sekiranya kurang-kurang. Itu catatannya, kalau rekan-rekan ingin nilai yang optimal gitu ya untuk manajemen keuangan, saya pasti akan monitor selalu ya kelas-kelas saya gitu ya. Rekan-rekan kerjakan tugas terstruktur. Nah, ini kan saya lihat masih banyak yang belum gitu ya. Makanya tolong dioptimalkan tugas terstruktur. Nah, ini UAS nanti rekan-rekan, insya Allah saya akan, niatan saya, nawaitu saya akan mendongkrak ya nilai rekan-rekan. Makanya tapi rekan-rekan belajar gitu. Saya pengen lihat prosesnya dulu. Gitu ya Mbak Teresia, Bu Teresia ya. Iya, Pak. makanya itu Pak, kalau udah tahu begitu kan kita lebih ekstra lagi gitu Pak membaca soalnya gitu loh Pak. Karena kemarin kita kan karena pemula kali ya Pak ya, jadi kita juga takut waktunya juga. Iya. Oke, nggak apa-apa Bu Teresia. Ini ada chat oleh Mbak Yeti Kristiana ya. Saya bacakan ya. Agak bingung dengan tugas. Oke. Minggu lalu saya sudah menyampaikan tugas terstruktur. Jadi tolong dilihat lagi maunya di dalam tugas terstruktur ya melalui petunjuk pengerjaan gitu ya. Itu saya minggu lalu sudah saya sampaikan dengan detail kembali. Itu lihat rekamannya ya. Mbak Yeti ya. Ini kan kemarin minggu lalu ada yang hadir Vicon ya. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, jadi saya sudah terangkan tuh dalam Zoom record, bisa dilihat lagi di LMS, gitu ya. Itu ya rekan-rekan yang mungkin cukup dulu ya. Pak Wahyu, Baik, sedikit Pak. Oke, ada lagi, boleh. Iya, saya mau tanya sedikit Pak. Ya, Kalau silakan. soal hitungannya kita betul semua. Ya, Terus nilainya masih 90 berarti apa? Teorinya kurang pas atau gimana Pak? nah itu ya, betul sekali. Mbak Rita nilainya berapa? 90 Pak, tapi soal hitungannya betul semua. Nah, iya, gitu ya. Saya paham ya rekan-rekannya. Jadi saya hanya bisa menyampaikan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Manusia hanya bisa berikhtiar gitu ya. Jadi nilai sempurna itu hanya milik Tuhan. Saya selalu di dalam nilai-nilai yang saya berikan dalam kelas-kelas saya tidak pernah memberikan nilai 100 gitu ya. Artinya betul, kalau merasa ada teori yang kurang gitu ya dalam mengerjakan UTS, saya lebih menilai lebih kurang komprehensif gitu. Ya, jadi nggak apa-apa nilai segitu ya sudah A lah ya, Mbak Rita ya. Mungkin perlu ditingkatkan pemahaman konseptual dan teorinya. Nggak apa-apa ya. Oke Pak, thank you. Ya, makasih ya rekan-rekan ya. Cukup dulu ya. Saya mau Vicon lagi. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya, Tuh, Pak. Pak. Oke, Baik, Pak. jadi terima kasih semuanya. Jadi ini saya sangat senang bisa berinteraksi langsung melalui Vicon. Saya tetap mendorong rekan-rekan semangat dalam kuliah kita gitu ya, karena sudah masuk sesi 13 minggu depan. Semoga rekan-rekan juga diberikan kesehatan dimanapun berada, didoakan selalu gitu ya. Jadi mungkin cukup sesi kali ini. Selamat sore semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya izin live ya rekan-rekan semua. Terima Pak, kasih makasih semuanya. Pak. Ya, terima kasih Pak.